Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semuanya yang telah ada lagi bersama-sama saat ini untuk ada dalam renungan rohani Sosyanim. Dan berbahagialah kita ketika kita saat ini akan kembali membacakan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kita akan ditolong untuk dapat melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita, sebab itu kita memulai renungan pada saat ini dengan berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami ada lagi di hadapan Tuhan untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, membaca lagi kebenaran firman Tuhan, merenungkan ini Tuhan Yesus semua, supaya kami boleh belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami mengerti segala sesuatu, supaya kami boleh tetap menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan, anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini judul firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari sebuah lagu atau pujian lama, Buatlah Jalanmu Dalam Saya. Ya, ini sebuah lagu, buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut maumu. Ku duduk diam di kakimu. Haleluya. Biarlah pujian ini pun menjadi satu yang boleh membuat hati kita teduh dalam kita merenungkan firman Tuhan, mengenal lagi jalan-jalannya dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan sedang buat, suka duka dalam segala apapun, percaya. Mazmur pasal 139, percaya lagi firman Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-13. Kita akan baca sampai ayat yang ke-18. Kita percaya bahwa sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Haleluya. Satu mazmur yang membuat kita mengerti, menyadari sungguh-sungguh bahwa Tuhan campur tangan. Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dikatakan ayat yang ke-16, dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan biarlah kita boleh mengerti, jiwa kita mengerti ajaib apa yang Tuhan buat. Sehingga ketika kita semakin bertambah dalam pengenalan kita kepada Tuhan, di dalam kita menyambut Natal, tokoh-tokoh yang luar biasa terus boleh menjadi bahan perenungan buat kita. Ya, teladan-teladan yang telah diberikan, ada beberapa yang kita ambil pada saat malam hari ini, yaitu tidak lain adalah Maria. Ya, satu power message, kalimat yang keluar dari kehidupannya ketika jalan Tuhan harus ditetapkan, harus terlaksana dalam kehidupannya. Kita buka di dalam Lukas yang pertama ayat yang ke-38. Ini pun boleh menjadi pedoman kita boleh kutip juga ya, untuk kita tetap ada dalam jalan Tuhan. Ayat yang ke-38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Dalam keadaannya Maria bertanya-tanya, salam apa seorang malaikat datang dalam kehidupannya? Salam apa ini? Apa maksud salam itu? Di balik semua pertanyaan-pertanyaannya, keraguannya atau ketidakmengertiannya, ada apa ini? Satu yang dia katakan untuk jalan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku. Haleluya. Tokoh yang kedua adalah Yusuf tentunya. Ya. Matius pasal pertama ayat yang ke-19 mencatat hal ini. Bagaimana ketika jalan Tuhan mau ditetapkan, sebenarnya dia punya niat hati. Ayat yang ke-19 kita baca. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Ketika jalan Tuhan ya ditetapkan, dia mempertimbangkan. Dan ketika ia mempertimbangkan, kata ayat selanjutnya, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan selanjutnya setelah itu diteguhkan, dia ubah hatinya, dia tidak keraskan hatinya. Dikatakan ayat yang ke-24, kita loncat, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Harus bisa merubah niat hati kita, rencana kita. Ketika firman Tuhan datang, ketika firman Tuhan kuatkan kita lagi. Mungkin seringkali rencana-rencana kita, kita pikir-pikir, kita timbang-timbang. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi dasar untuk kita tetap menguatkan hati. Melakukan, berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan. Haleluya. Tokoh yang ketiga adalah Yohanes Pembaptis. Dalam Matius 3 ayat yang pertama. Sampai keempat ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya ialah belalang dan madu hutan. Ya, sosok yang tampaknya berbeda ya. Tetapi Yohanes Pembaptis kita tahu dia dipersiapkan. Malaikat Tuhan datang kepada Elizabeth di kehidupannya ya. Lalu lahirlah Yohanes Pembaptis ini, seorang yang tinggal di padang gurun, jauh dari keramaian orang-orang sosialita masyarakat. Apa yang ditugaskan kepadanya? Dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan ya. Bahkan di dalam catatan firman Tuhan Matius pasal 11 ya. Orang anggap dia kerasukan setan ya. Dia makan belalang, madu hutan, dia pakai kulit bajunya bulu unta ya. Matius 11 ayat ke-18 dikatakan ada orang-orang yang menyangka gini, karena Yohanes datang ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan ya. Yohanes Pembaptis adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Keadaannya sedikit dari keadaan masyarakat sedikit aneh. Bahkan orang sangka ia kerasukan setan, tidak makan makanan seperti layaknya. Tapi inilah yang dia kerjakan. Dia persiapkan jalan bagi Tuhan. Dia tidak tinggalkan tujuan Tuhan dalam kehidupannya yang dibentuk dari dia di dalam kandungan ibunya. Ini tugasnya dan dia lakukan. Sekalipun ujung kehidupannya kita tahu, kepalanya dipenggal, ditaruh di sebuah nampan ya, menjadi sebuah hadiah bagi seorang yang kejam, yang tidak suka dengan apa yang dilakukannya, tegurannya yang keras. Ini akhir hidupnya. Tetapi dia tuntaskan tujuan Tuhan, jalan Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya.
Yang terakhir, Yesus Kristus. Center atau tokoh inti dari Natal ini. Ya, dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Hendaklah kamu, ini yang diminta, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah contoh-contoh kisah yang luar biasa dari kehidupan yang terakhir Yesus, tidak ada lawan dia. Ya. Sampai Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Puji Tuhan, belajar dari semua itu kita bersyukur bahwa kejadian kita dahsyat. Biarlah jiwa kita menyadarinya, kita sampai kepada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak ragu-ragu lagi menjelang akhir, mencapai akhir dari tahun 2024 ini, dan memasuki lagi hari-hari yang baru, hari-hari yang akan ada, yang belum dibentuk. Tapi biarlah jalan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir adalah 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Ucapan syukur kita untuk semua yang Tuhan sudah buat. Bersyukur karena tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Kerajaan Allah. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Puji Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Dia ada bahkan ketika kita mau berhenti menghitung semuanya, Engkau tetap ada bersama-sama dengan aku, kata Mazmur 139 tadi. Mari kita akhiri renungan kita. Biarlah kita terus boleh menikmati jalan Tuhan. Suka duka kita berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat menyambut Natal. Selamat kita menyelesaikan hari-hari kita di tahun 2024 ini dengan penuh kekuatan dari Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk selalu kebenaran firman Tuhan menyertai hari-hari kami, untuk mempersiapkan kehidupan kami, jemaat-jemaat-Mu, khususnya jemaat-jemaat Sosianim, akan lagi merayakan Natal kami Tuhan Yesus. Ibadah-ibadah kami bersama, persekutuan kami bersama yang akan kami lakukan dengan giat Tuhan Yesus. Beri kekuatan, beri sukacita, beri damai sejahtera, beri hikmat Tuhan. Supaya di dalam semuanya kami boleh menikmati, mempersiapkan jalan bagi Tuhan sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh sujud dan menyembah kepada Engkau, Raja yang mulia. Menaklukkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Buatlah jalan-Mu dalam saya. Engkau penjunan, kami tanah liat. Kerjakan seturut mau-Mu Tuhan. Dan kami akan duduk diam senantiasa dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan kehidupan kami. Roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan yang perkasa. Tangan Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Sosianim, bangkit kuat menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.